Guys, saya Bintang Muhammad Hendri. Saya Felix. Saya Putri Azura. Saya Muhammad Fransyauti. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang akta pemberian HGB atau hak pakai di atas tanah milik. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu akta pemberian HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik. Akta pemberian HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh PPAT yang berfungsi sebagai landasan pokok pemberian HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik. Biasanya, akta ini dibuat jika ada pemilik tanah dengan status tanah hak milik yang meminta untuk diterbitkannya HGB atau hak pakai di atas tanah tersebut kepada pihak lainnya. Dengan dibuatnya akta tersebut, maka sejak saat itu muncul HGB atau hak pakai. Namun, tanah dengan status hak milik tersebut tetaplah ada. Baik, sesudah itu, nantinya ketika akta tersebut terbit, akta tersebut wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat. Hal ini guna pembuktian kepada pihak ketiga. Nantinya akan terbit sertifikat HGB ataupun hak pakai sesuai dengan kesepakatan. Pihak pertama akan tetap menjadi pemilik tanah hak milik tersebut dan pihak kedua akan menerima sertifikat HGB ataupun hak pakai di atas tanah hak milik tersebut. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga terdapat pengaturan mengenai pemberian HGB ataupun hak pakai di atas tanah hak milik. Untuk HGB sendiri terdapat dalam pasal 37 UU PA yang menyatakan hak guna bangunan dapat terjadi di atas tanah hak milik karena perjanjian yang berbentuk otentik. Kemudian untuk hak pakai terdapat dalam pasal 41 UU PA yang menyatakan bahwa hak pakai dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Ya, selanjutnya mengenai persyaratan permohonan HGB di atas tanah hak milik. Hal tersebut diatur dalam pasal 88 ayat 3 PP 18/2021. Ada dua hal. Yang pertama mengenai pemohonnya, yaitu mencakup identitas pemohon, dan yang kedua mengenai tanahnya, yang dimana salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah akta pemberian HGB yang dibuat oleh PPAT. Sedangkan untuk persyaratan permohonan hak pakai di atas tanah hak milik tersebut terdapat dalam pasal 114 ayat 3 PP 18/2021. Sama juga, yaitu mencakup mengenai pemohon dan mengenai tanahnya, yang dimana untuk tanahnya juga membutuhkan akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik tersebut. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas mengenai analisis akta pemberian HGB ataupun hak pakai di atas tanah hak milik dengan menggunakan dasar lampiran 7A dan 7B Perkaban nomor 8 tahun 2012 yang isinya memuat blanko pembuatan dan tata cara pembuatan akta pemberian HGB ataupun hak pakai di atas tanah hak milik. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari kop akta. Pada kop akta yang terdapat dalam akta ini telah sesuai dengan panduan Perkaban lampiran 7A Jungto lampiran 7B Perkaban nomor 8 tahun 2012, di mana kop akta PPAT diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT, nama, daerah kerja, SK pengangkatan, nomor, dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon fax. Selanjutnya, judul dan nomor akta. Berdasarkan lampiran 7A Jungto lampiran 7B Perkaban nomor 8 tahun 2012, akta PPAT wajib diberi judul dan nomor akta. Akta PPAT memiliki nomor yang berulang setiap tahun dengan diikuti tahun pembuatan akta setelah tanda garis miring di belakangnya. Dalam akta yang dianalisis PPAT tersebut masih mencantumkan HGB atau hak pakai di mana seharusnya dalam pembuatan akta dipilih salah satunya apakah akan diberikan HGB atau diberikan hak pakai di atas tanah hak milik. Sehingga dalam pemberian judul akta belum sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012. Kemudian mengenai nomor akta dan pencantuman lembar pertama atau kedua dalam akta ini telah sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012 yaitu nomor 003 tahun 2020 dan telah pula dicantumkan lembar pertama di mana lembar pertama ini akan disimpan oleh PPAT tersebut. Kemudian kepala akta. Dalam akta PHB ini kepala akta telah dijabarkan sebagai berikut. Pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan Desember tahun 2020 hadir di hadapan saya yaitu kemudian nama PPAT-nya,
sarjana hukum magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 bulan Desember tahun 2019 nomor 25 IX 2019 diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan daerah kerja Kota Jambi dan berkantor di Jalan Imam Bonjol Blok J nomor 9 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Dalam akta ini telah mencantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta. Telah diisi juga nama lengkap PPAT, juga telah dicantumkan SK pengangkatannya. Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 31 Desember 2019 dengan nomor 25 IX 2019 dan juga telah disebutkan daerah kerja PPAT tersebut yaitu Kota Jambi. Namun kepala akta ini belum memenuhi unsur alamat lengkap kantor PPAT sehingga pada kepala akta ini perlu ditambahkan seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten tempat kantor PPAT tersebut berada. Selanjutnya ada komparisi akta. Pada APHGB ini, pihak pertamanya adalah Tuan P yang terlampir identitasnya sebagai berikut. Tuan P lahir di Medan pada tanggal 3 Maret 1987, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gagak nomor 10, Kota Jambi, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan sekian. Menurut keterangannya, untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Tuan P telah mendapatkan persetujuan dari istrinya, yaitu Nyonya M, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1988, warga negara Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal yang sama dengan suaminya, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan nomor sekian, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan pihak kedua dalam akta ini adalah Tuan S yang terlampir sebagai berikut identitasnya, yaitu Tuan S lahir di Solo pada tanggal 30 April 1944, warga negara Indonesia, pensiunan, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Senam nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pemegang kartu tanda penduduk nomor induk kependudukan dengan nomor sekian, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan demikian, komparisi pada akta ini telah sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012, di mana pada komparisi akta ini, PPAT telah mencantumkan kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan, identitas para pihak disertai tanda pengenal yaitu kartu tanda penduduk, surat-surat atau dasar hukum yang menjadi landasan perbuatan hukumnya, persetujuan izin tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan, yaitu Tuan P sebagai pihak pertama yang melakukan tindakan hukum pemberian HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik dalam akta tersebut telah dewasa dan telah mendapat persetujuan dari istrinya, sedangkan sebagai pihak kedua yang menerima pemberian HGB atau hak pakai dari pihak pertama telah dewasa dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Setelah komparisi dicantumkan kalimat bahwasanya para penghadap dikenal oleh saya pejabat pembuat akta tanah, di mana hal ini diperlukan untuk memastikan para pihak telah benar-benar dikenal oleh PPAT tersebut sebagai diamanatkan dalam Perkaban nomor 8 tahun 2012. Setelah komparisi, ada uraian mengenai objek tanah. Di sini disebutkan bahwa pihak pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang hak milik nomor sekian yang berlokasi di Jati Padang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 3 April 2012 nomor sekian Jati Padang tahun 2012 seluas 222 meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah nomor sekian dan surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan, nomor objek pajak nomor sekian. Terletak di Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Telanai Pura, Kelurahan Jati Padang. Kemudian pada akta pemberian hak guna bangunan di atas, hak milik ini sudah sesuai dengan ketentuan dari apa yang terdapat di dalam lampiran 7A Jungto lampiran 7B Perkaban nomor 8 tahun 2012. Pertama, mengenai nomor hak atas tanah pada akta ini dicantumkan hak milik nomor sekian
garis miring Jati Padang. Kedua, mengenai tanggal dan nomor surat ukur atau gambar denah dan luas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat, yaitu surat ukur tanggal 3 April 2012 nomor sekian, garis miring Jati Padang, garis miring 2012 seluas 222 meter persegi. Ketiga, mengenai pengisian NIB, dalam akta ini tercantum nomor NIB-nya itu ya sekian, nomor sekian. Keempat, mengenai SPPT PBB nomor objek pajak dari sebidang tanah serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada akta ini telah dicantumkan pula NOP SPPT PBB-nya nomor sekian. Pada akta ini juga pula telah menetapkan adanya imbalan dari adanya pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik tersebut sebesar Rp25 juta. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai kop akta, bagian awal, komparisi, dan premis, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klausul atau pasal-pasal yang ada dalam analisis akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik ini. Berdasarkan lampiran 7A, Jo lampiran 7B, Perkaban nomor 8 tahun 2012, pasal-pasal yang harus tercantum dalam akta tersebut adalah ketentuan mengenai detail atau hak dan kewajiban yang diperjanjikan atas tanah bersangkutan. Yang kedua, pernyataan bahwa pihak kedua telah dapat menerima haknya atas tanah. Yang ketiga, jaminan untuk pihak kedua dari pihak pertama yang menyatakan bahwa tanah terbebas dari segala macam masalah. Keempat, kewajiban untuk mengikuti hasil pengukuran dari instansi badan pertanahan. Kelima, pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa. Dan terakhir adalah pernyataan terkait kepada siapa segala beban biaya terkait akta ini dibebankan. Dalam akta yang dianalisis ini, terdapat 6 pasal yang sudah cukup memenuhi unsur-unsur wajib yang harus ada dalam akta PPAT sebagaimana disebutkan sebelumnya. Walaupun sudah cukup memenuhi, namun masih terdapat beberapa hal rancu dalam klausul akta ini, yaitu yang terdapat pada pasal 1. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa jangka waktu hak atas tanah yang diberikan adalah 5 tahun yang berakhir pada tanggal 2 Desember tahun 2020. Padahal tanggal berakhir tersebut, jika dilihat pada bagian awal atau kepala akta, adalah tanggal di mana akta ini dibuat. Jika jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun, maka seharusnya masa berakhir hak atas tanah yang diberikan adalah pada tanggal 2 Desember tahun 2025. Selain terkait jangka waktu, pada setiap pasal yang ada dalam akta ini juga tidak disebutkan secara tegas terkait hak apa yang diberikan, apakah itu hak guna bangunan atau hak pakai, yang mana seharusnya dipilih salah satu di antara kedua itu. Pada pasal 1 akta ini terdiri dari 9 ayat, yang pada intinya, yaitu pada ayat 1 menjelaskan mengenai jangka waktu pemberian hak dan batas akhirnya. Ayat 2 menjelaskan mengenai hak yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Ayat 3 yaitu mengenai keberlakuan hak meskipun tanah berpindah tangan. Ayat 4 mengenai batasan fisik dan larangan bangunan melewati batas tanah. Ayat 5 yaitu kewajiban untuk mematuhi peraturan perizinan dan tata ruang. Ayat 6 yaitu mengenai tanggung jawab hukum. Ayat 7 menjelaskan mengenai kewajiban pemeliharaan dan konsekuensi jika bangunan ditelantarkan. Ayat 8 yaitu mengenai pembatasan terhadap pengalihan atau penggunaan hak. Dan ayat 9 yang terakhir yaitu kewajiban pengakhiran hak di akhir masa berlaku. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pasal 1, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai pasal 2 sampai dengan pasal 6. Pada pasal 2, telah dijelaskan bahwa pihak kedua telah dapat memperoleh haknya atas tanah tersebut, yang mana hal ini telah sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012. Lalu, pada pasal 3, telah dijelaskan mengenai jaminan pihak kedua dari pihak pertama, bahwa tanah bersangkutan terbebas dari segala macam masalah, yang mana hal ini juga telah sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012. Setelah itu, pasal 4 juga telah sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012, karena telah dijelaskan mengenai kewajiban untuk mengikuti hasil pengukuran dari instansi badan pertanahan. Kemudian, pasal 5 akta ini menjelaskan mengenai pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa, yang mana pada akta ini domisili hukumnya adalah Pengadilan Negeri Jambi. Dan terakhir pada pasal 6, dicantumkan mengenai kepada siapa segala beban biaya terkait akta ini dibebankan, yaitu dalam akta ini dibebankan kepada pihak kedua. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka terkait klausul atau pasal-pasal yang terdapat pada akta ini sudah cukup sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada pasal 1, yaitu terkait masa berakhirnya hak atas tanah dan tidak disebutkan secara tegas hak atas tanah apa yang diberikan. Apakah itu hak guna bangunan atau hak pakai. Selanjutnya di bagian ini kita akan membahas tentang akhir akta. Pada akta ini telah dicantumkan identitas para saksi, yaitu Tuan Subagio dan Nyonya Titin Karlina. Mulai dari nama, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, dan nomor kartu tanda penduduk atau NIK.
para saksi. Namun terdapat kekurangan, yaitu pencantuman umur daripada saksi di dalam akhir akta ini. Kemudian, pada akhir akta juga disediakan tempat untuk penandatanganan. Bisa dilihat di sini tempat penandatanganan para pihak, yaitu pihak pertama, pihak kedua, para saksi, dan juga PPAT. Namun terdapat kesalahan, yaitu mengenai tempat kantor pertanahan. Pada akta ini disebutkan bahwa akta tersebut akan dibuat sebanyak 2 kali, yaitu rangkap pertama yang disimpan di kantor PPAT, dan rangkap kedua yang disimpan di kantor pertanahan Jakarta Selatan, yang dimana seharusnya sesuai dengan objek tanah tersebut, yaitu di Kota Jambi. Kemudian sebagai tambahan, pada bagian akta ini telah mencantumkan footer, yaitu mengenai judul, di bawahnya ditulis nama lengkap PPAT, gelar, dan daerah kerja. Sedangkan di bagian bawah kanan setiap halaman akta belum dicantumkan nomor halaman dan jumlah halaman akta pada akta ini. Masih belum tercantumkan mengenai para penghadap dan saksi-saksi dan PPAT tersebut. Baiklah, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan, yang dimana akta ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan Perkaban nomor 8 tahun 2012. Pertama, di dalam judul belum dilakukan penghapusan terhadap salah satu hak atas tanah yang dimana antara hak guna bangunan maupun hak pakai seharusnya dipilih salah satunya saja. Kedua, mengenai pencantuman alamat kantor PPAT masih tidak lengkap. Ketiga, klausul ini mengenai jangka waktu pemberian HGB atau hak pakai di mana terdapat keanehan di bagian masa berakhirnya hak yang seharusnya berakhir di tahun 2025, tetapi di dalam klausul tercantum berakhirnya di tahun 2020. Keempat, di akhir akta terdapat kesalahan penulisan, di mana seharusnya diberikan kepada kantor pertanahan Kota Jambi, bukan Kota Jakarta Selatan. Dan terakhir, pada footnote juga masih kurang lengkap, yaitu tidak adanya pencantuman nomor halaman dan para penghadap saksi-saksi PPAT tersebut. Terima kasih.